Di jantung Eropa terdapat sebuah kota yang dijuluki ibu kota berlian dunia, yaitu Antwerp. Di sini jutaan berlian dan emas disimpan setiap hari. Harta yang nilainya bisa mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Jadi ini menarik banget John untuk kita bahas. Tapi di balik gemerlapnya kota ini, ada rahasia yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Sebuah vault yang dikatakan tidak bisa ditembus, 160 brankas, radar Doppler, sensor panas, medan magnet, alarm tercanggih di dunia berlian ini. Dan pada suatu malam, Februari 2003, semua itu dilanggar. Seorang atau sekelompok orang menembus benteng ini, membuka hampir semua brankas, dan menghilang begitu saja. Jadi ini benar-benar kasus yang sangat misterius banget John. Lebih dari itu, sebagian besar barang curian tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Dan pertanyaannya, apakah ini kejeniusan, keberanian ekstrim, atau keserakahan yang sempurna? John, subscribe dulu John. Let's go. Antwerp, sebuah kota yang tampak tenang dari luar, namun menyimpan rahasia besar di dalamnya John. Kota ini dikenal sebagai ibu kota berlian dunia. Pusat perdagangan berlian yang sudah ada sejak abad ke-15. Setiap hari, jutaan berlian mentah, emas, dan sertifikat bernilai jutaan dolar berpindah tangan di gedung-gedung tersembunyi jauh dari mata publik. Dan di tengah kota ini berdiri sebuah gedung yang tampak biasa, yaitu Diamond Center. Namun di bawah lantainya tersembunyi vault paling tercanggih di dunia. Bayangkan 160 brankas, lantai 2 di bawah tanah. Dilengkapi radar Doppler, sensor panas, medan magnet, alarm tercanggih, setiap sistem dirancang agar tidak bisa ditembus oleh siapapun. Vault ini bukan sekedar tempat penyimpanan, ini adalah sebuah simbol kepercayaan, kekayaan, dan kekuasaan. Para pedagang berlian meletakkan segala sesuatu yang paling berharga di sini. Sertifikat yang mengesahkan berlian jutaan dolar, emas perhiasan langka, bahkan dokumen bisnis yang bisa menghancurkan reputasi jika jatuh ke tangan yang salah. Dan setiap orang yang masuk harus melalui prosedur yang sangat ketat, otorisasi, sensor sidik jari, kamera pengawas di setiap sudut, dan penjaga yang berpindah posisi secara acak. Dan kesalahan kecil bisa memicu alarm dan menghentikan seluruh sistem. Jadi ini tuh benar-benar sudah canggih banget John. Tapi vault ini juga mempunyai cerita lain, cerita tentang keangkuhan dan ketergantungan pada teknologi. Para pedagang dan pemilik berlian percaya sepenuhnya pada sistem ini. Mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa untuk menembusnya. Dan disinilah misteri dimulai. Jika tempat yang dijaga dengan ketat seperti ini bisa ditembus, apa yang sebenarnya mungkin terjadi dan siapa yang memiliki keberanian, kecerdikan, dan pengetahuan untuk menaklukkan kecanggihan di Antwerp ini. Selama bertahun-tahun, Diamond Center menjadi sebuah simbol keamanan dan prestisi, tapi malam Februari 2003, semua yang dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan. Di dunia elit berlian yang tampak sempurna, yang setiap malam diam-diam dijaga, dan sekelompok orang yang berhasil memasuki dunia itu mengambil hampir semuanya dan meninggalkan vault itu seperti tidak ada siapa-siapa yang pernah berada di sana. Dan segmen ini bukan hanya tentang teknologi atau kekayaan, ini tentang kerentanan manusia. Di kota yang berkilau dan tampak aman ini, rahasia terbesar tersimpan di tempat yang seharusnya paling aman. Dan cerita ini akan membawa kalian menelusuri setiap lapisan misteri itu. Dan perencanaan, eksekusi, hingga pertanyaan yang masih belum terjawab hingga hari ini. Pemimpin mereka adalah Leonardo Notarbartolo. Dari luar dia terlihat seperti pria biasa, rapi, sopan, dan tidak mencolok. Tapi justru itu kekuatannya. Leonardo ahli menyamar, ahli bersikap normal, dan ahli masuk ke tempat yang seharusnya tidak bisa ia masuki. Selama 2 tahun dia pura-pura menjadi pedagang berlian. Ia menyewa ruangan kecil di dalam Diamond Center. Setiap hari datang sambil membawa koper. Semua orang mengira ia bagian dari komunitas pedagang berlian internasional. Padahal saat semua orang sibuk bekerja, Leonardo sebenarnya sedang melakukan satu hal, memetakan seluruh sistem keamanan di seluruh gedung.
Mulai dari kamera, sensor panas, medan magnet, jadwal penjaga, kebiasaan staf, semua ia pelajari. Bukan dalam hitungan hari, tapi bertahun-tahun. Namun Leonardo bukanlah satu-satunya pemain di pencurian ini. Ada 3 orang lain yang membuat operasi ini mungkin terjadi. Yang pertama adalah The Monster, ahli membuka brankas. Tidak banyak bicara, tapi kemampuannya membuka kunci brankas tanpa meninggalkan bekas membuat polisi terheran-heran. Dan yang kedua adalah The Genius, ahli teknologi. Ia tahu cara menipu sensor panas, memastikan medan magnet, bahkan membuat radar Doppler tidak bereaksi. Kemampuannya membuat sistem keamanan canggih terlihat seperti mainan anak-anak. Dan yang ketiga adalah The Mule, navigator ruangan sempit. Tubuhnya yang sangat kecil dan fleksibel memungkinkan dia masuk ke area-area yang kamera tidak bisa untuk meliput. Dan John, yang membuat kasus ini semakin misterius adalah mereka merencanakan semuanya tanpa satupun bukti komunikasi, tidak ada pesan, tidak ada email, tidak ada catatan. Seolah-olah setiap langkah sudah dipahami tanpa perlu dibicarakan. Dan banyak teori muncul, apakah ada orang dalam, apakah mereka didukung oleh mafia, atau apakah pencurian ini sebenarnya bagian dari operasi gelap yang lebih besar. Tidak ada yang pernah terbukti, dan justru itulah yang membuat perencanaan mereka terasa seperti teka-teki yang belum selesai. Apapun yang mereka lakukan, satu hal yang jelas, mereka bukan sekedar pencuri, mereka adalah tim yang mempelajari keamanan lebih dalam daripada orang yang menciptakan sistem itu sendiri. Malam itu Diamond Center terlihat normal, tidak ada yang tahu kalau di bawah tanahnya, operasi yang direncanakan selama 2 tahun akhirnya berjalan. Leonardo masuk duluan, membuat kamera keamanan, melintasi rutinitas seperti biasa. Sementara itu 3 anggota lain sudah bergerak dari titik berbeda agar tidak terlihat sebagai satu kelompok. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menjinakkan sistem keamanan. Yang bikin polisi terkejut adalah caranya begitu sederhana. Sensor panas dibutakan dengan hair spray, medan magnet dimanipulasi dengan magnet kecil. Kamera tertentu diblokir dengan potongan styrofoam, sistem keamanan jutaan dolar dibuat tidak berfungsi hanya dengan benda murah. Setelah semua sensor diam, mereka turun ke lantai 2 bawah tanah. Disinilah The Monster, ahli brankas tanpa suara, membuka pintu baja utama tanpa merusaknya sedikitpun. Tidak ada bor, tidak ada ledakan. Pintu itu terbuka seolah pemilik aslinya yang membukanya. Begitu masuk, mereka bergerak cepat. Brankas demi brankas dibuka, berlian dan emas dipilih yang paling mudah, dijual di pasar gelap, yang bisa dilacak mereka tinggalkan. Dan mereka tidak sekedar mencuri, mereka tahu apa yang mereka cari. Setelah selesai, mereka menutup semuanya kembali. Mematikan lampu dan keluar dari gedung lewat pintu depan. Tidak ada alarm, tidak ada tanda perampokan, tidak ada jejak saat pagi tiba. Diamond Center masih terlihat aman, hanya ketika petugas membuka vault, barulah mereka sadar. Isi dari 160 brankas hilang begitu saja, dan pelakunya sudah lenyap tanpa bayangan. Setelah mengambil isi 160 brankas, kelompok ini keluar dari Diamond Center seperti orang biasa. Tidak tergesa-gesa, tidak panik, tidak ada satupun kamera yang merekam sesuatu mencurigakan. Di mana semua berjalan dengan sempurna, sampai satu hal yang tidak pernah mereka perhitungkan itu terjadi. Mereka menuju sebuah hutan kecil di pinggir Antwerp untuk membuang sisa-sisa barang bukti, seperti sarung tangan, plastik, alat-alat kecil, bahkan makanan yang mereka bawa malam itu. Semua dimasukkan ke dalam kantong sampah. Dan jika mereka membakar semuanya malam itu, mungkin cerita ini tidak akan pernah terungkap. Tapi satu anggota kelompok mengambil keputusan yang dianggap lebih tepat. Membuang sampah itu begitu saja di hutan. Dan masalahnya, hutan itu ternyata milik seorang pria tua yang sangat menjaga wilayahnya. Besok paginya pria itu melihat tumpukan sampah asing dan melapor pada polisi. Saat polisi datang dan membongkar isi kantong itu, mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Kertas kecil berisi nama Leonardo Norta Bartolo. Polisi kemudian mulai menyambungkan semua potongan nama Leonardo. Rekaman CCTV yang menunjukkan ia sering keluar masuk Diamond Center.
dan bukti kecil lainnya yang tidak sengaja mereka tinggalkan. Tanpa sampah itu, kasus ini mungkin tidak pernah terpecahkan, tidak akan ada tersangka, dan tidak ada jejak. Tapi karena satu keputusan kecil, operasi yang sebelumnya terlihat sempurna mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan disinilah perburuan besar dimulai. Setelah polisi menemukan sampah di hutan itu, semuanya berubah cepat. Nama Leonardo Nortabartolo langsung dimasukkan ke daftar tersangka. Dan hanya dalam beberapa hari ia ditangkap. Di rumah sewanya, polisi menemukan hal yang mencurigakan, kunci duplikat, foto-foto bagian dalam Diamond Center, serta catatan kecil tentang pola keamanan. Semua itu cukup kuat untuk menjeratnya di pengadilan. Leonardo akhirnya dihukum 10 tahun penjara. Beberapa anggota lain juga ditangkap, tapi tidak semuanya. Dan yang lebih anehnya lagi, John, hanya sebagian kecil barang curian yang pernah ditemukan. Berlian senilai ratusan juta dolar hilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada yang menjualnya secara terbuka. Tidak ada pasar gelap yang tiba-tiba dibanjiri berlian curian. Dan seolah-olah semua barang itu lenyap begitu saja. Dan yang membuat kasus ini makin misterius adalah satu hal yang selalu dikatakan Leonardo. Aku memang masuk ke vault itu, tapi aku bukan otaknya. Ada orang lain yang merencanakan semuanya. Polisi tidak pernah menemukan siapa yang ia maksud. Jadi ini tuh benar-benar misterius banget, John. Karena polisi tidak bisa untuk membuktikan siapa latar belakang yang dimaksud oleh Leonardo. Tidak ada bukti, tidak ada nama, tidak ada jejak tentang sosok yang diduga mengandalkan operasi ini. Dan disinilah misterinya. Jika benar ada seseorang yang lebih besar di balik pencurian ini, di mana dia sekarang? Dan kenapa sebagian besar berlian tidak pernah muncul lagi dimanapun hingga hari ini. Unwrapped Diamond Heist tetap menjadi kasus yang belum selesai. Pelakunya sebagian tertangkap, sebagian hilang. Barang curiannya sebagian kecil ditemukan dan mayoritas lenyap. Dan ada yang menyebut ini pencurian, tapi banyak yang percaya ini sebenarnya operasi yang jauh lebih besar dari sekadar aksi kriminal biasa. Dan pertanyaannya masih sama. Jika sebagian besar berlian itu tidak pernah ditemukan, apakah kasus ini benar-benar berakhir? Atau semua ini hanya pemulaan dari sesuatu yang lebih besar? Setelah 10 tahun, Unwrapped Diamond Heist masih meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Vault yang seharusnya mustahil ditembus, ternyata bisa dibuka tanpa merusak apapun. Dan barang curian bernilai ratusan juta dolar hilang tanpa jejak, dan sosok yang diduga menjadi otak sebenarnya tidak pernah ditemukan. Dan yang membuat kasus ini begitu membingungkan, John, adalah pola kerjanya, di mana terlalu bersih untuk operasi kriminal biasa, terlalu rapi untuk aksi spontan, dan terlalu profesional untuk disebut sekedar pencurian. Banyak teori bermunculan, ada yang bilang ini dibantu oleh orang dalam, dan juga ada yang bilang ini bagian dari jaringan mafia internasional. Ada juga yang percaya ini adalah operasi gelap dari pihak yang punya kekuatan yang sangat besar. Tapi kebenaran pastinya belum pernah ada yang bisa untuk membuktikan. Dan disinilah aku ingin mengajak kalian berpikir, John, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi dalam pencurian ini? Apakah Leonardo benar-benar bukan dalang dari semua ini? Siapa yang mengendalikan semuanya dari bayang-bayang? Dan yang paling penting, John, kemana perginya berlian bernilai ratusan juta dolar itu? Jadi begitu, John, kasus ini benar-benar menjadi tanda tanya bagi semua orang. Dan mungkin kalian yang tahu ya berita ini, kalian bisa tulis di kolom komentar.